more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pagi hari ini kita bersama-sama mengawali hari ini bersama dengan Tuhan. Dan biarlah sepanjang hari kita mau menyenangkan hati Tuhan. Mari siapkan hatimu, kita mau mendengarkan suara Tuhan. Kita mau meresponi dan tentunya kita mau bertanggung jawab atas respon kita. Kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Haleluya.
segenap hatimu, sembah Tuhan, katakan. Oh, Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Ditinggikan dan dipuji, oh Yesus, Yesus, kami puja, Kau kami sembah sebagai Raja. Ditinggikan dan dipuji, mari bersama-sama sembah Tuhan, sembah dan puji, penuhi tatamu kami sembah dan puji, amin, penuhi tatamu Tuhan, sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, kami sembah Kau, sembah dan puji, penuhi tatamu, sembah dan puji, penuhi tatamu dengan segenap hati, sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, kami sembah Kau, sembah dan puji, penuhi tatamu, hanya Kau Tuhan, sembah dan puji, penuhi tatamu, sembah dan puji, sembah dan puji, kami pujikan. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, penuhi tatamu, sembah dan puji, penuhi tatamu, sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, penuhi tatamu, sembah dan puji, penuhi tatamu, amin. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami sembah, kami puji, hanya Engkau. Terima kasih Tuhan, sungguh hanya Engkau yang kami
Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, amin. Ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah. Hanya Engkau yang layak kami puji pagi hari ini Tuhan. Kami kagum akan-Mu, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat, amin. Kau yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Oh, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu sungguh dalam tiada terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, kemuliaan. Mari bersama-sama tinggikan Tuhan pagi hari ini. Katakan, ku kagum hormat akan Engkau, kami kagum. Segala hormat hanya bagi Tuhan pagi hari ini. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Tidak akan pernah berhenti kami terkagum-kagum kepada Engkau Tuhan Yesus. Kekaguman-Mu
sudah kami saksikan dan alami bahwa Engkau mati dan bangkit bagi kami semua. Engkau menyelesaikan setiap persoalan dosa. Engkau melepaskan setiap belenggu-belenggu yang mengikat kami. Sungguh kami kagum Tuhan untuk karya kasih kebaikan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya. Bahkan sampai hari ini Tuhan Yesus, pemeliharaan penyertaan-Mu sungguh membuat hati kami kagum. Biarlah kekaguman kami ini Tuhan sungguh tidak hanya berhenti kepada sekedar apa yang menjadi perasaan kami, tapi kekaguman kami boleh buktikan melalui ketaatan hati kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Berkati kami Tuhan Yesus dengan sebagian kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu boleh menjadi dasar yang teguh dalam kami boleh menjalani hidup ini. Ampuni kami Tuhan. Kami mohon maaf atas setiap kesalahan, perkataan, pikiran, perbuatan, tingkah laku kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami percaya Kau memperkenankan kami untuk mendengar isi hati-Mu dan melakukan apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Di dalam namanya kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya, dimanapun kita berada. Saya pikir belum telat waktunya. Saya dan istri kami mengucapkan selamat hari Jumat Agung, selamat Paskah untuk kita semua. Orang-orang yang ditebus, orang-orang yang dibebaskan dari setiap belenggu dosa, Bapak Ibu Saudara ya. Kita beroleh kemenangan oleh karena kematian dan kebangkitannya. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin mengulang kembali tentang pesan di hari Paskah dan di hari Jumat Agung ya. Kemarin di setiap kita pasti merayakannya di gereja kita masing-masing. Saya ingin mengulang saja apa yang sudah kita terima di hari Jumat dan di hari Minggu Bapak Ibu. Ada satu pertanyaan saya Bapak Ibu pada saat peristiwa kematian Yesus itu atau peristiwa sebelum Yesus mati. Alkitab Injil khususnya mencatat bahwa Tuhan Yesus itu sudah memberitahu kurang lebih 3 kali kepada para murid tentang apa yang akan dialami Yesus. Dia akan pergi ke Yerusalem, di sana dia akan mati Bapak Ibu, dan hari ketiga dia akan bangkit. Kurang lebih 3 kali Tuhan Yesus sudah memberitahukan hal ini kepada para murid. Ada pertanyaan yang mengusik hati saya, kenapa para murid kok enggak ngerti-ngerti ya? Sudah diberitahu 3 kali, jelas informasi yang diberikan, bahkan kalau mereka belajar kitab pesan-pesan Tuhan yang ada atau nubuatan lah, sebut seperti itu Bapak Ibu. Kalau mereka ingat kembali nubuatan-nubuatan tentang kematian Yesus, dialah yang dinubuatkan itu. Seharusnya itu meneguhkan, mengkonfirmasi apa yang selama ini dinantikan kan. Nah ini sudah 3 kali loh Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberitahukan tentang kematiannya dan di hari ketiga dia akan bangkit. Tapi sekali lagi para murid kok nggak ngerti-ngerti ya. Bahkan di antara mereka ada yang menyangkal Yesus, ada yang mengkhianati Yesus, ada yang menolak Yesus juga. Nah Bapak Ibu, ini mengusik hati saya, kenapa ya Tuhan ya, para murid kok nggak ngerti-ngerti nih. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang dialami oleh para murid ini, saya menyamakan mereka dengan apa yang dialami oleh bangsa Israel. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, di padang gurun Bapak Ibu Saudara, secara fisik mereka sudah keluar dari tanah perbudakan, dari perbudakan Firaun, dari tanah Mesir. Tapi di padang gurun ternyata mental budaknya masih ada Bapak Ibu, masih ngikut. Saya lebih bertanya-tanya lagi kalau untuk bangsa Israel ini, mereka kan sebelum keluar dari tanah Mesir, mereka tuh melihat mujizat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Ada 10 tulah sebagai pembelaan Tuhan untuk mereka, sebagai cara Tuhan untuk mengeluarkan mereka dari sana.
Bahkan mereka melihat sendiri, mengalami sendiri laut yang begitu besar terbelah. Mereka bisa berjalan Bapak Ibu Saudara di tengah-tengahnya untuk menyeberangi dari tanah perbudakan itu Bapak Ibu Saudara, dikejar-kejar oleh Firaun sampai menuju tanah perjanjian itu. Mereka udah ngalamin sendiri Bapak Ibu. Tapi di padang gurun kok mereka enggak ngerti ya apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk mereka. Apa yang menjadi kehendaknya Tuhan untuk mereka. Nah, saya menyamakan Bapak Ibu Saudara antara para murid ini dengan bangsa Israel pada waktu itu. Mereka masih bermental budak. Mental budak inilah Bapak Ibu yang menghalangi seseorang atau orang percaya untuk bisa mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Mental budak inilah yang menghalangi seseorang, yang membuat sulit seseorang untuk taat kepada kehendak Tuhan. Nah Bapak Ibu, saya tidak bermaksud menghakimi Bapak Ibu. Tidak sedikit orang Kristen, sudah Kristen, percaya kematian kebangkitan, tapi mentalnya masih mental budak. Sama seperti para murid sudah ikut Yesus 3,5 tahun, tapi mentalnya masih mental budak, nggak ngerti apa yang jadi rencana kehendak Tuhan. Sama seperti bangsa Israel sudah keluar dari tanah perbudakan, tapi masih bermental budak. Saya masih ketemu dengan orang-orang Kristen yang masih lebih percaya mitos-mitos, dongeng nenek moyang dibandingkan Alkitab, Bapak Ibu. Sudah Kristen sekian tahun, bahkan tidak sedikit yang sudah pelayanan dan melayani juga sebagai pendeta. Masih kebawa Bapak Ibu budaya kultur ketika dia kultur yang lama ya, ketika dia menjadi Kristen. Nah ini kan mental budaknya masih ada ya. Kalau saya definisikan secara sederhana, orang yang bermental budak itu kan orang yang dipenuhi dengan rasa takut, khawatir, minder, orang yang apa Bapak Ibu nggak bisa maju ya, nggak bisa move on kalau bahasa anak sekarang Bapak Ibu. Padahal dia sudah ikut Yesus. Masih percaya angka-angka tertentu, hari tertentu, bulan tertentu sebagai angka sial, angka mati, ya hari tertentu itu harinya buruk dan seterusnya. Saya masih menemukan orang-orang Kristen yang seperti ini. Sekali lagi tidak bermaksud menghakimi, tapi ini memang sudah dialami oleh para murid dan bangsa Israel pada waktu itu. Nah Bapak Ibu Saudara, bukankah kematian kebangkitan Yesus ya disamakan dengan Paskah yang dirayakan oleh bangsa Israel? Paskah yang dirayakan oleh bangsa Israel merupakan tipologi dari kematian kebangkitan Yesus. Ketika bangsa Israel merayakan Paskah, mereka sedang memperingati hari pembebasan. Mereka dibebaskan dari tanah perbudakan, dari perbudakan Firaun menuju tanah perjanjian. Bukankah itu makna Paskah Bapak Ibu? Dan tipologi dari kebangkitan kematian Yesus. Seharusnya kita yang percaya kematian kebangkitan Yesus, kita benar-benar yakin Bapak Ibu Saudara bahwa kita ini sudah dibebaskan. Dosa saja diselesaikan oleh Dia Bapak Ibu, dosa saja diampuni. Kita dilepaskan dari belenggu dosa. Lah masa kita masih percaya dongeng nenek moyang, cerita-cerita palsu yang sebenarnya pada dasarnya saya yakin berasal dari kuasa kegelapan. Iblis itu kan paling pintar menipu, mengintimidasi, menakut-nakuti. Dia bisa pakai apa saja Bapak Ibu. Dongeng nenek moyang, cerita-cerita ya yang turun-temurun diceritakan. Sebagai contoh, setiap kali saya ngantar anak saya ke sekolah, kita lewat di satu jalan, di pinggir jalan itu ada kuburan Bapak Ibu Saudara. Saya bilang ke anak saya tunjuk pakai telunjuk, itu tuh kuburan tuh. Terus anak saya bilang, papi gak boleh tunjuk-tunjuk kuburan nanti dihantui. Nah, ternyata anak saya ini sudah terima cerita dongeng nenek moyang mitos dari teman-teman di sekolah. Tambah saya ajarin, tambah saya tunjuk itu kuburan, nih papi tunjuk kuburannya. Saya ngajar anak saya Bapak Ibu, hari itu saya ajar dia untuk tidak boleh percaya kepada dongeng, mitos, cerita palsu apapun dibandingkan kebenaran Alkitab. Apalagi kita sudah sadar, kita sudah tahu, kita percaya Yesus mati dan bangkit buat kita. Nah, tidak sedikit sekali lagi orang Kristen masih mempercayai hal-hal ini Bapak Ibu. Pada dasarnya masih bermental budak, sulit
mengerti rencana Tuhan, sulit melakukan kehendak Tuhan. Ada lagi orang-orang Kristen yang masih hidup dalam keminderan, gak percaya diri, masih memandang dirinya, ya aku mah siapa sih? Dah aku mah apa atuh, begitu kata orang Sunda, Bapak Ibu Saudara. Saya mah siapa? Bapak Ibu, saya mau beri satu ayat yang bisa, saya yakin yang bisa menguatkan kita semua Bapak Ibu Saudara ya. Ayat ini tertulis dalam Galatia. Ya, kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. Galatia pasal 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, kamu bukan lagi budak, melainkan anak. Kita ini harusnya bermental anak Allah Bapak Ibu. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Bapak Ibu, apa yang membedakan budak dengan anak? Jelas sekali Bapak Ibu Saudara, sangat jelas sekali. Budak hanya bekerja dipaksa, budak hanya bekerja untuk upah, budak bekerja ya harus bersusah payah dan sebagainya. Tapi anak kan berbeda Bapak Ibu Saudara. Anak itu sama dengan pemilik. Anak itu dia yang berhak menerima warisan dan seterusnya. Nah, cuma memang Bapak Ibu kita harus sadar sehubungan kita ini, kalau Alkitab bilang bukan dipilih langsung Bapak Ibu. Israel cangkokan kita ini kan begitu Bapak Ibu. Kalau saya beri satu analogi, kita ini seperti anak yang dari kolong jembatan Bapak Ibu diangkat oleh seorang konglomerat. Diangkat masuk ke rumahnya yang mewah, diganti pakaiannya, ya diganti budayanya, diganti kebiasaan-kebiasaannya. Nah, ada kisah-kisah yang seperti ini kan Bapak Ibu Saudara, udah bagus-bagus diangkat dari anak yang di bawah kolong jembatan jadi anak konglomerat kan Bapak Ibu. Tapi karena nggak kuat, nggak siap jadi anak konglomerat Bapak Ibu. Cuman bertahan 1-2 minggu dia kabur dari rumah yang mewah itu. Waduh, nggak kuat katanya. Nah, beberapa orang Kristen mungkin mengalami hal itu. Aduh, nggak kuat. Saya bukan dipilih langsung mungkin ya. Saya cuman Israel cangkokan jadi nggak kuat jadi anak Allah. Nah, sama seperti tadi masih mental budak. Padahal Bapak Ibu Saudara kalau kita perhatikan beberapa kali Paulus itu memberikan nasihat. Dia katakan latihlah dirimu beribadah. Kita ini seperti olahragawan. Jangan sampai kita memberitakan Injil lalu dipermalukan. Dari beberapa tulisan Paulus ini kan maksudnya begini, kalau kita sadar kita ini anak angkat Bapak Ibu, ya latihanlah. Ya mulai membiasakan dirilah jadi anak Allah. Nah, ini memang butuh latihan Bapak Ibu. Butuh latihan, butuh effort. Untuk kita bisa bermental anak Allah itu butuh effort. Kalau anak dari kolong jembatan tadi jadi anak konglomerat, dia mulai membiasakan cara pegang garpunya gimana kalau makan, ya tidur di AC, pakai baju yang wangi, baru. Itu mulai dilatih Bapak Ibu. Ya, belajar terus. Nah, saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau kita sadar kebenaran ini, lama-kelamaan ya buat kita semua hari baik. Nggak ada angka sial. Buat kita nggak perlu minder jadi orang Kristen. Nggak perlu berkecil hati karena belum punya rumah, mobil dan sebagainya. Nggak perlu takut akan masa depan kita. Kira-kira besok nanti bagaimana ya? Nah, tidak ada yang perlu kita takutkan dan khawatirkan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sadar kebenaran ini bahwa kita ini memang anak Allah. Kita bukan lagi hamba. Sehingga mental kita pun diubahkan Bapak Ibu. Dari mental budak jadi mental anak. Inilah tujuan penyaliban kebangkitan Kristus itu. Dia mau membebaskan kita dari perbudakan. Jangan lagi kita kembali ke mental yang lama. Harusnya setelah kita dibebaskan, setelah kita ditebus dengan darahnya yang kudus melalui kematian kebangkitannya, kita mulai berlatih Bapak Ibu. Punya mental anak Allah.
dari bangun pagi seperti ini kita sudah latihan Bapak Ibu, sudah punya mental anak Allah. Ya, kita datang beribadah itu bukan untuk kejar upah, bukan untuk dapatkan sesuatu. Anak Allah, kita ketemu Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Pagi-pagi gini kita bersekutu dengan Tuhan. Kita latih diri kita untuk ketemu di setiap hari dengan Dia. Dan seperti tagline di Per Every Morning ini ya, memulai hari bersama Tuhan, sepanjang hari menyenangkan hati Tuhan. Kan itu tujuan kita Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Bapak kita itu senang. Kan beda anak kecil dengan anak yang sudah dewasa. Anak kecil selalu tangannya menadah, minta aja, minta. Tapi anak yang sudah beranjak dewasa dia mulai memikirkan, apa menjadi kesenangan bapak saya? Kalau bisa saya mau kasih sesuatu buat orang tua saya, buat dia senang. Nah ini sedang kita latih Bapak Ibu. Bagaimana di saat kita bangun pagi hari, mulai dari pagi Bapak Ibu, kita udah mulai menyenangkan hati Tuhan. Nah nanti sepanjang hari kan kita ketemu Bapak Ibu sudah dengan kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi. Di situ kan kita praktekin firman Tuhan Bapak Ibu. Ayat-ayat yang sudah kita pelajari ya, doktrin-doktrin yang sudah menempel di kepala kita. Disitulah kita praktekkan Bapak Ibu. Kalau bermental anak Bapak Ibu, percaya nggak ada kesulitan untuk kita mengerti rencana Tuhan, untuk kita melakukan kehendak Tuhan. Nggak akan ada kesulitan Bapak Ibu. Di situ kita praktek ayat, ya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, ya hati-hati gunakan mulut kita. Ya, segala pikiran kita harus diisi dengan yang baik, yang benar. Di situ kita praktekkan Bapak Ibu Saudara. Ya, kita berlatih itu untuk sampai punya mental anak. Jadi mohon maaf Bapak Ibu Saudara, saya kurang setuju dengan apa yang saya terima dulu. Dulu itu kayaknya gampang banget punya mental anak. Ingat ya, sudah ditebus dengan darah kudus, sekarang kita anak. Ya, tapi mentalnya hari-hari masih mental budak. Nah ternyata kan Pak Pendeta lupa menyampaikan, untuk punya mental anak itu harus berlatih. Setiap hari harus dibiasakan. Nah dimulai dari bangun pagi hari seperti ini Bapak Ibu. Dan saya percaya sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ya kematian kebangkitannya tidak pernah sia-sia. Kalau dari hari ke hari kita belajar melatih diri untuk punya mental anak. Tidak sia-sia kita mempercayai kematian kebangkitannya. Wah, kalau dalam kekristenan itu kan Bapak Ibu Saudara tidak kurang-kurang menjawab pertanyaan, benar nggak dia mati? Benar nggak dia bangkit? Oh, ada banyak fakta Bapak Ibu yang sulit dibantah secara logis, secara historis, secara teologis oleh kalangan manapun. Kita punya bukti yang banyak Bapak Ibu Saudara bahwa dia benar-benar mati, dia benar-benar bangkit. Nggak kurang-kurang. Di Alkitab kan cuma satu-satunya golongan yang tidak percaya kebangkitan kan hanya orang Saduki. Itu pun karena disebabkan memang ajaran-ajaran mereka, banyak ajaran mereka yang menyangkal, ya termasuk menyangkal tentang kematian itu. Kita tidak kesulitan Bapak Ibu Saudara, kita percaya dia mati dan benar-benar bangkit, ada fakta-faktanya. Dan kadang menjadi kesulitan bagi kita itu bermental anak. Bermental anak itu sulit Bapak Ibu. Masih nggak kita bisa tetap semangat sekalipun banyak persoalan, tantangan, masalah hidup? Masih nggak Bapak Ibu Saudara bisa tetap semangat? Waduh, masalah banyak nih pendeta. Belum selesai satu, udah ada satu masalah lagi. Masih nggak kita tetap semangat menyala-nyala melayani Tuhan Bapak Ibu? Bersaksi ya, melayani Tuhan. Masih nggak Bapak Ibu? Nah, ini semua harus kita latih. Enggak ujuk-ujuk secara supranatural, oh tiba-tiba semangat. Enggak, latihan Bapak Ibu. Kalau saya pakai beberapa ayat yang Paulus tulis kan begitu, latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu mengandung janji. Kita harus latih Bapak Ibu. Ya seperti seorang petinju. Petinju kan berlatih supaya enggak sembarang memukul. Jadi harus kita membiasakan diri kita untuk bermental anak. Saya percaya begini Bapak Ibu, kalau kita bermental anak, maka tidak ada kesulitan bagi kita untuk mengerti rencana Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Kalau tidak ada kesulitan bagi kita untuk mengerti rencana kehendak Tuhan, Bapak Ibu, kita akan melihat masa depan yang indah bersama Tuhan. Makanya saya punya satu tagline, your attitude is your future. Mental kita, karakter kita itulah masa depan kita Bapak Ibu.
Kalau tidak kita ubah dari sekarang, kita punya mental anak Bapak Ibu, wah kita akan melihat masa depan yang suram. Tapi kalau mulai dari hari ini kita mengerti melalui kematian kebangkitannya, saya dibebaskan dari mental perbudakan. Sehingga saya bukan lagi hamba, tapi saya anak. Saya harus punya mental anak. Ya, demikian Bapak Ibu Saudara renungan singkat pada pagi hari ini. Biarlah memberkati kita semua. Kami ingin menyapa setiap Bapak Ibu Saudara yang bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Selamat pagi untuk seluruh Sobat Sema. Bapak Ibu Saudara hamba-hamba Tuhan yang menyaksikan melalui media Zoom. Selamat pagi untuk Pak Siswo, Pak Yahya, lalu ada Ibu Mike, Ibu Nur, juga Bapak Ibu Saudara lain yang ikut menyaksikan. Kami ingin menyapa juga seluruh jemaat Tuhan, CNC Family yang menyaksikan melalui Facebook, YouTube, baik secara live maupun setelahnya. Selamat pagi untuk Pak Santo, lalu Pak Leo Kesek dan Ibu, kemudian Pak Leonard Jason. Ada Pak Setio juga, ada Bapak Pendeta Beni Siwarjaya, kemudian Pak Suranta dan Ibu sekeluarga, ada Pak Bambang dan Ibu Indah, kemudian Mama Endang Kansil di Palu juga yang biasa ikut menyaksikan, ada Ibu Eva Sulis, Pak Yotam dan Ibu sekeluarga, Pak Jeffrey dan Ibu sekeluarga, ada Pak Irwan, Pak Budi ya semuanya. Ya, setiap Bapak Ibu Saudara yang mohon maaf tidak ada di sini. Percayalah setiap kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Mari kita tutup di prayer every morning pada pagi hari ini. Kasih Tuhan tak berkesudahan, oh tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, oh tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Tuhan Yesus, kami kagum akan Engkau, kami percaya akan kematian dan kebangkitan-Mu. Biar apa yang sedang Kau kerjakan bagi kami semua tidak sia-sia Tuhan. Kami sungguh-sungguh ingin meresponi karya kematian-Mu, pengorbanan-Mu dan kebangkitan-Mu bagi kami semua. Kami ingin apa yang sudah kami terima baik di hari Jumat Agung, di hari Paskah, kami diingatkan bahwa kami ini bukan lagi hamba, tapi kami anak. Biar dari hari ke hari kami melatih diri kami untuk punya mental anak Allah. Kami dibentuk oleh Engkau Tuhan Yesus, sehingga layaklah kami menjadi ahli-ahli waris anak-anak kerajaan Allah. Kami juga boleh mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami ketika kami bermental anak. Terima kasih Tuhan. Kami juga mensyukuri hari yang luar biasa yang Kau sediakan bagi kami semua. Kami ingin menjalani hari ini bersama dengan-Mu. Tidak ada hal yang perlu kami takutkan dan khawatirkan, sebab kami melangkah bersama Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami sampai pada kesudahannya. Apapun yang menjadi bidang profesi, pekerjaan, pelayanan kami, bersama dengan Tuhan Yesus,
kami cakap menanggung segala sesuatu. Kami berdoa satu hati untuk keluarga jemaat Tuhan, saudara kami yang sedang sakit. Biar jamahan tangan-Mu yang ajaib itu menyembuhkan dalam nama Yesus. Mengangkat setiap sakit penyakit, digantikan dengan tubuh yang sehat. Dengan tubuh ini kami memuliakan, menyenangkan hati-Mu. Kalau ada yang berbeban berat, letih lusuh karena persoalan tantangan hidup, kami percaya ada Roh Kudus yang tinggal dalam diri kami. Roh yang lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini, yang memberi kami hikmat, kekuatan, semangat untuk melewati segala sesuatu. Kami percaya Tuhan mendengar setiap doa dan menjawab pergumulan kami indah pada waktunya. Terlebih dari semuanya, Roh Kudus pimpin kami untuk kami semakin hidup takut akan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan dan sesama, hidup dalam kebenaran dan kasih-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa ucapan syukur kami. Sebelum kami berpisah, kami percaya Engkau memberkati kami semua. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan. Wajah-Nya menyinari kita dengan kasih karunia. Tangannya yang kuat menuntun menyertai kemanapun kita pergi. Sehingga apa yang kita kerjakan dibuatnya berhasil dan beruntung, nama Yesus Tuhan dimuliakan. Kekasih Tuhan, anak Bapa yang dikasihi, murid Kristus yang sejati. Terimalah berkat Tuhan, sukacita, damai sejahtera, persekutuan yang semakin intim dengan Roh Kudus. Sampai Tuhan Yesus datang 2 kali menjemputmu. Percayalah hidupmu semakin serupa seperti Kristus, bertanggung jawab hidup, merindukan langit baru, bumi baru. Kami terima berkat-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, siap jadi berkat bersama kita, katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, sampai bertemu besok pagi. Tuhan Yesus mengasihi kita semua, shalom.